Shalom, selamat malam ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Malam ini kita patut bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena kita boleh diperjumpakan kembali lewat ibadah PWGT secara virtual. Dan yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini adalah keluarga Ibu Linda Simpson, Nyonya Lili Pandin Lande, dan Nyonya Rini Sandra Kah Dedi. Dan menjadi pelayanan firman pada malam hari ini, Bapak Pendeta Martinus Tangketasik MTH. Untuk itu, ibu-ibu mari kita persiapkan hati kita akan mulai ibadah kita. Saya menjemput untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyi Hai Puji Namanya. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Pertolongan kita dalam ibadah PWGT saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga, disilahkan duduk. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur 49 ayat 1 sampai 13. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Pasanglah telinga hai semua penduduk dunia. Baik yang hina maupun yang mulia. Baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat. Dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan mendengangkan telingaku kepada amsal. Akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Mereka yang percaya akan harta bendanya. Dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya. Atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya. Dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Di Hatiku Ya Yesus. Tuhan
Kita akan membaca firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah di saat ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau menyertai kami dalam hidup ini. Dalam berbagai aktivitas kami hari ini, Engkau telah menyertai kami. Engkau telah menolong dan memampukan kami untuk berkarya. Dan di saat ini Tuhan menghimpunkan kami bersama-sama untuk menyatakan persekutuan beribadah. Dan saat ini ibadah PWGT yang terjadwal ialah Ibu Linda Simpson, Nyonya Lili Pandin Lande, Nyonya Rini Sandra K. Dedi yang menjadi mimbar pelayanan ibadah PWGT Jemaat Masaleh. Kami bersyukur bahwa semuanya ini atas perkenaan Tuhan. Dan di saat ini kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu ya Allah. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami semua. Menjauhkan dari kami segala pikiran-pikiran yang jahat. Sehingga kami boleh berpikir dengan baik. Dan firman-Mu dapat kami mengerti. Dan boleh kami berlakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami semua ya Allah. Dimanapun ibu-ibu atau PWGT yang mengikuti persekutuan ibadah saat ini. Semuanya ini kami minta dan kami mohonkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 17. Kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi, manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh.
dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman kebenarannya. Dari bacaan ini saya memberi sebuah tema perenungan kita yang berjudul mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang ingin perubahan dari keadaan sekarang ke keadaan yang lebih baik. Misalnya, seseorang yang jahat menjadi seseorang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Namun setiap orang menyadari bahwa selalu ada godaan untuk jatuh dan kembali pada kehidupan lama. Karena itu kita sering heran menyaksikan yang dari segi kehidupan kerohaniannya amat membanggakan, tetapi tiba-tiba berubah menjadi bobrok. Sudah bertekad, misalnya mau meninggalkan judi dan lain-lain, tetapi kemudian tergoda dan kembali berjudi lagi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyadari benar akan hal itu, sehingga ia menasihati warga jemaat di Kolose untuk waspada agar tidak terpengaruh lagi. Sebab itu ia katakan dalam ayat 5, matikanlah dalam dirimu. Dan ayat 8, buanglah semuanya itu. Yang harus dimatikan dan yang harus dibuang adalah semua hal yang duniawi yang berlawanan dengan kehendak Allah. Atau dengan kata lain, cara hidup manusia lama. Manusia yang belum mengenal Kristus. Matikan berarti tidak memberi kesempatan lagi untuk hidup dan bertumbuh. Dan buanglah berarti tidak akan memberi kesempatan untuk menempel pada tubuh. Paulus merinci saudara-saudara apa yang harus dibuang dalam kehidupan ini. Misalnya Paulus mengatakan percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dusta, dan lain-lain. Hal-hal ini semua harus dimatikan dan dibuang.
karena mereka telah mengenakan manusia baru. Bagi Paulus, saudara-saudara, ciri-ciri manusia baru disebutkan bahwa memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan pengampunan. Ayat 12 sampai ayat 13. Tidak lagi membeda-bedakan orang. Ayat 11. Untuk dapat mewujudkan ciri-ciri manusia baru, ada 3 hal yang harus dilakukan. Atau ada 3 kunci sehingga kita dapat mewujudkan manusia baru di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Yang pertama, mengenakan kasih Kristus sebagai pengikat dan mempersatukan. Yang kedua, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Dan yang ketiga, perkataan Kristus diam di antara kamu. Ayat 15 sampai ayat 16. Intinya saudara-saudara, Kristus dan kasih-Nya serta perkataannya berkuasa dan memerintah dalam diri dan hidup orang percaya. Terutama dalam hati. Sebab hati adalah pusat atau bagian terdalam manusia yang merupakan kunci dan pusat kendali manusia. Kalau di dalam hati Kristus memerintah, pasti perangai dan sifat-sifat Kristus yang akan mengalir dari dalam hati dan terpancar dari dalam diri orang yang percaya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita ialah, manusia macam apakah kita ini? Apakah kita manusia lama atau manusia baru? Tentu saja setiap orang memeriksa dirinya, bukan memeriksa diri orang lain. Sebab mudah saja memeriksa diri orang lain dan susah memeriksa diri sendiri. Kalau kita manusia baru, kita memiliki sifat-sifat pengasih, murah hati, lemah lembut, sabar, pengampun dan sebagainya. Kalau kita manusia lama, kita memiliki sifat-sifat selalu bernafsu jahat, serakah, pemarah, geram, pendendam, fitnah, kasar, dan lain-lain. Mungkin kita akan berkata, ibu-ibu, saya kan sudah rajin ke gereja, rajin kebaktian. Tapi saya juga suka membenci, bertengkar, bergosip, dan sebagainya. Manusia baru kehadirannya, ingat bahwa dia akan selalu membawa damai sejahtera bagi orang lain. Setiap orang yang mengaku manusia baru menyadari tugasnya, yaitu membawa damai sejahtera bagi semua. Damai sejahtera yang terpancar dari hati yang di dalam Kristus, di dalam kasih-Nya dan di dalam firman-Nya akan berkuasa ketika kita membuka hati dan kehidupan kita. Allah berkuasa.
Oleh karena itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah di dalam menjalani kehidupan ini kita senantiasa berdoa memohon pengasihan dan penyertaan Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang bertakhta di dalam hidup dan hati kita. Agar kita dapat mengendalikan hidup kita. Sehingga hidup kita berguna bagi sesama. Dan dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Itulah firman Tuhan yang datang kepada kita pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan bersama boleh menjadi terang dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita masuk dalam persembahan syukur, tapi sebelumnya kita dengarkan firman Tuhan. Segala yang bercacat badannya, janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Mengiringi persembahan kita angkat pujian, di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Ku yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang kepadamu Bapa. Engkaulah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kesempatan di mana kami boleh menyanyikan pujian bagimu. Dan kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya ibadah yang kami lakukan ini berkenan bagi Tuhan dan senantiasa firman-Mu itu menguatkan dan mengingatkan perjalanan kehidupan kami. Bagaimana kami harus hidup menurut kasih dan kuasa atas kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Di saat ini juga kami telah memberi persembahan syukur kami. Diberkatilah apa yang telah kami beri. Semoga dipergunakan dengan baik. Yang masih ada pada kami Tuhan juga memberkati. Semoga semuanya itu kami pakai juga untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Di saat ini Bapa, kami mau berdoa buat Ibu Linda Simpson yang terjadwal dalam ibadah PWGT Jemaat Masale saat ini. Kami berdoa untuk kehidupan Ibu Linda Simpson dalam tugas tanggung jawab dalam kesehariannya bersama dengan anak cucu. Kiranya senantiasa diberkati. Anak yang Tuhan karuniakan buat Ibu Simpson senantiasa dipelihara dan diberkati oleh Tuhan dalam berbagai aktivitasnya. Begitu juga cucu yang Tuhan karuniakan, kiranya Tuhan memberkati. Segala usaha dan rencana keluarga, Tuhan senantiasa mendahuluinya. Di saat ini juga Bapak kami mau berdoa buat Nyonya Lili Pandin Lande, Nyonya Rindi Sandra K. Dedi L yang juga terjadwal dalam ibadah PWGT Jemaat Masale. Kami bersama-sama berdoa untuk tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dari Ibu kekasih. Baik itu sebagai istri dari suami, ibu dari anak-anak. Diberkatilah senantiasa
untuk segala karya yang dinyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Kami mau berdoa kiranya Tuhan memberkati untuk segala yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan dan mereka usahakan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Semoga semuanya itu dilihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga di dalam berbagai tugas tanggung jawab. Kami mau melihat bahwa ternyata Tuhan senantiasa hadir dan mengasihi keluarga kami. Berkati kehidupan keluarga bersama dengan anak-anak. Bapa di sorga, untuk semua hal yang tidak kami sebut satu persatu dari kehidupan keluarga kekasih kami ini, Tuhan memberkati dan memberi yang terbaik bagi kehidupan keluarga. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah PWGT Jemaat Masale saat ini. Baik sebagai liturgis, pemusik, multimedia. Semoga pelayanan kami ini berkenan bagi Tuhan. Dan diberkatilah jemaatmu, Jemaat Masale. Semua anggota jemaat dalam berbagai keadaannya. Tuhan, Engkau melihat dan mengetahui setiap kehidupan jemaat. Yang lagi bergumul karena berbagai persoalan hidup, Tuhan hadir dan menyatakan kasih. Yang sakit, yang berduka cita, yang bergumul karena kebutuhan hidup dan lain-lain, Tuhan hadir dan memberi kekuatan penghiburan. Yang bersyukur karena berulang tahun, juga yang sembuh dari penyakit mendapat berkat-berkat lain. Diberkati kehidupan jemaatmu. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami ya Allah. Dan juga kami mau berdoa untuk pengurus PWGT Jemaat Masale, penasehat PWGT Jemaat Masale dan seluruh anggota PWGT Jemaat Masale. Kiranya dalam kehidupan kesehariannya, baik itu di rumah, di tempat bekerja, Tuhan memberkati dan menyertainya. Ini doa ungkapan syukur kami Bapa. Semuanya kami minta dan kami sampaikan kepadamu. Kami percaya Engkau mendengar dan Engkau juga yang akan mengabulkan permohonan ini. Sebab kami datang di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kasih Tuhan Mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam perang kasih-Nya. Mari
arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silahkan duduk. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini atas nama pengurus dan keluarga yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Martinus Tangke Tasik, MTH, yang sudah menjadi pelayan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan dalam keluarga. Dan terima kasih juga kepada Saudara Pina dan Cali yang sudah membantu dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati.